Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa al-mahmud Allahu jalla jalahu wal musalla alaihi Muhammad wa ala alihi wal matlu lahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dina Sulaiman Madani. Saya mahasiswi Psikologi semester 4 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang santai tentang overthinking, mengenal lebih dalam tentang overthinking. Apa sih overthinking itu? Overthinking terdiri dari dua kata. Yang pertama over dan thinking. Over itu artinya sendiri berbeda atau berlebih-lebihan. Thinking itu berpikir atau proses pemikiran. Dalam berpikir sendiri, jika kita terlalu banyak berpikir, hal tersebut menjadi sebuah lingkaran tidak produktif dari sebuah proses berpikir. Pada awalnya, overthinking sendiri ini terlahir dari tidak adanya kepastian atau validasi terhadap apa yang diproses dalam pikiran. Seringkali overthinking sendiri ini tidak dapat terkontrol yang menyebabkan gejala kecemasan menurut Patrick pada tahun 2018. Lalu, overthinking ini sendiri tidak akan membantu seseorang untuk mendapatkan pemahaman yang baru terhadap masalah yang mereka hadapi. Justru overthinking sendiri akan mudah menggunakan atau mengundang sebuah aspek negatif yang nantinya akan mendorong perasaan buruk atau bersalah terhadap dirinya sendiri. Menurut Morin pada tahun 2022. Morin sendiri pada tahun 2020 ada beberapa tanda jika seseorang tuh mengalami overthinking. Yang pertama ini merasa bersalah atau malu terhadap apa yang telah mereka lakukan secara berulang kali, atau seperti misalnya hal-hal yang telah mereka lakukan secara berulang. Yang kedua ini sering meragukan diri sendiri dengan bertanya pola what if atau tentang bagaimana jika saya telah mengumpulkan PR, bagaimana jika saya, pokoknya pola dengan bagaimana jika. Yang ketiga, sering tersesat dalam pikirannya di masa lalu dan mencoba untuk membayangkan masa depan. Lalu yang keempat, memiliki kesulitan untuk tidur dan mengontrol pikiran untuk berhenti. Lalu yang kelima, ketika merasakan emosi negatif, cenderung memikirkan secara berlebihan masalah yang ada. Lalu yang keenam, mengulang pikiran tentang perkataan orang lain terhadap dirinya atau perkataan dirinya terhadap orang lain. Hal tersebut termasuk perlakuan berulang seperti yang poin pertama. Lalu yang ketujuh, mengkhawatirkan sesuatu yang tidak terkontrol atas dirinya. Lalu yang kedelapan, merasa lelah dan sangat kesulitan untuk membuat keputusan pada akhirnya. Manusia memiliki kecenderungan secara alami untuk mengalami overthinking karena manusia rentan terhadap bias negatif, dan hal ini merupakan bagian dari naluri survival instinct sebagai cara untuk bertahan hidup. Lalu, menurut Smith sendiri pada tahun 2020, overthinking perlu untuk dikhawatirkan dalam artian telah melewati batas normal ketika sudah menghalangi kemampuan diri manusia untuk berfungsi dan berdaya sebagaimana biasanya. Misalnya, overthinking yang telah mempengaruhi pola tidur seseorang sehingga berdampak kurang baik pada hari berikutnya. Lalu, menurut Meng, dalam perspektif Islamnya pada tahun 2018, overthinking ini adalah bentuk khusus dari perasaan takut. Ketakutan yang muncul akan berkembang lebih besar jika dibarengi dengan berbagai perasaan seperti perasaan kewaspadaan, cemas, adanya hayalan tertentu terhadap suatu emosi. Lalu overthinking ini disebabkan karena adanya bisikan syaitan yang menjadikan manusia merasa buruk. Selain itu juga bisa disebabkan karena belum sepenuhnya manusia untuk memiliki keterampilan tawakal dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hal ini diperkuat dengan dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, tersebut yang berartikan dari kejahatan bisikan setan yang biasa tersembunyi. Dari kata waswas ini bermakna godaan yang masuk ke dalam jiwa manusia dan seringkali terjadi secara berulang kali, lalu merupakan perbuatan syaitan untuk mengganggu manusia. Sedangkan kata khannas yang merupakan sifat dari syaitan yang seringkali bersembunyi ketika manusia mengingat Allah
menurut Pascal pada tahun 2020. Lalu, setan sendiri dapat membisikkan kelemahan pada dada manusia dengan sangat halus. Begitu tersembunyi godaan syaitan terhadap hati manusia menjadi sangat kalekat dengan prasangka. Menurut Habib Hussein sendiri, Ja'far al-Hadar dalam tauhidnya berpendapat dalam Al-Quran sesuatu yang berlebihan itu pasti buruk karena kata Allah memikirkan suatu kejadian yang belum tentu jelas atau disebut kurang tegas dan bijaksana dalam menyikapi suatu kejadian. Menurut Quran surat Yusuf ayat 36, yang lalu prasangka buruk ini terus-menerus berulang dapat menyebabkan overthinking sendiri ini pikiran yang berlebihan terhadap sesuatu. Banyak orang mengalami hal ini tanpa kita sadari. Misalnya telah memikirkan ketika kita ingin keluar rumah, memikirkan apakah kita sudah mengunci pintu rumah ataukah ada barang yang ketinggalan. Hal tersebut terjadi secara berulang kali bisa menyebabkan overthinking atau yang dinamakan overthinking. Lalu overthinking sering ditujukan pada orang-orang yang terlalu banyak berpikir. Namun kita jangan menyamakan overthinking dengan pemikir, karena orang yang overthinking seringkali memikirkan hal-hal yang sepele secara berlebihan. Lalu banyak yang keliru menganggap sikap ini sebagai sikap berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Terlalu banyak tuntutan untuk melakukan ini dan untuk melakukan itu. Seringkali hal ini membuat kita kewalahan. Dalam beberapa tuntutan sendiri ini membutuhkan kesabaran sampai batas tertentu dan membuat kita dibebani pikiran berlebihan. Lalu ada gak sih sebaiknya hal-hal yang perlu kita hadapi ketika kita mengalami overthinking atau kita sudah mulai merasa mengalami gejala ini? Yang pertama sendiri ini cari tahu pemicunya, atau kemudian alihkan pikiranmu dari hal tersebut. Ketika kita mulai merasa overthinking ini mulai melanda kita, cari apa penyebabnya. Misalnya dalam tugas kah, atau misal dalam hal yang sering kita pikirkan padahal hal tersebut hal sepele. Lalu pikiran tersebut yang dirasa kita penting harus kita pikirkan, sebaiknya kita abaikan atau kita keep dulu, karena mungkin ketika kita mikir hal tersebut secara berulang kali sebenarnya ada hal penting yang tanpa kita sadari terlewat. Solusi yang pertama untuk menemukannya itu harus mengetahui pemicu dari sikap ini. Kita harus meningkatkan kesadaran diri kita terhadap hal-hal yang membuat kita menjadi overthinking terhadap sesuatu hal yang kita pikirkan. Lalu yang kedua, buat diri kita atau diri Anda terdistraksi dari pemicu. Lalu hal tersebut ini bagaimana cara terbaik untuk mengatasi overthinking yang kedua ini, bagaimana agar kita terdistraksi dari pemicunya, ialah dengan mengalihkan otak pada tugas-tugas lain yang tidak memusingkan. Ini agar bertujuan otak kita tidak fokus dari pemicunya, lalu kita bisa mengerem diri dari sikap overthinking. Cobalah untuk menghentikan pemikiran berlebihan dengan bergegas atau melakukan aktivitas yang Anda sukai. Beberapa tips seperti menulis, menggambar, atau bermain musik. Contohnya ini pada tulis segala sesuatu yang ada di pikiran kita saat ini dalam secari kertas. Lalu hal ini akan membantu kita untuk meringankan beban pikiran. Setidaknya hal tersebut disalurkan lalu kita membaca hal tersebut. Selain itu membantu kita untuk memikirkan berbagai langkah yang dapat kita ambil dan kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut dari secari kertas yang telah kita luapkan. Lalu yang ketiga, ada cari seseorang yang bisa mengobrol dan menemani. Atau ketika seorang introvert atau ketika kita belum bisa terbuka untuk seseorang, jangan biarkan diri kita terlalu sering menyendiri. Hal ini ketika sering kali kamu menyendiri dan berdiam diri, maka semakin parah kebiasaan overthinking ini akan semakin berlarut. Lalu kemudian ketika kita sibuk tenggelam dalam kerumitan isi kepala sendiri, sebaiknya kita meluangkan dengan mencari teman, atau kita pasti memiliki teman walaupun ketika 1-2 orang, setidaknya kita bisa berbagi keluh kesah untuk meringankan sedikit di pikiran kita. Lalu teman tersebut harus kita dalam memilih
harus memilih temanan ceria karena ketika kita sedang overthinking, hal tersebut membuat kita gelisah, mood kita menurun, kita jangan memilih teman yang sama-sama bernasib sedang mood turun juga, jadi sebaiknya kita mencari teman yang ceria. Lalu yang keempat, tetapkan pada batas waktu untuk mengambil keputusan. Cara untuk mengatasi overthinking yang keempat ini dengan menetapkan batas waktu pada diri kita sendiri tentang berpikir dan kapan kita harus sudah menetapkan suatu keputusan dari diri kita sendiri terhadap permasalahan overthinking ini. Terlalu banyak berpikir tanpa ada titik kejelasan hanya akan membuang waktu kita yang berharga dan energi kita tanpa kita sadari. Daripada menenggelamkan diri kita dari pemikiran yang tidak penting dan terus berulang kali hal tersebut terjadi, lebih baik kita menentukan pilihan keputusan mana yang akan kita ambil. Meski seperti itu, jangan terburu-buru juga dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu yang kelima, perbanyak ambil tindakan. Jangan hanya berpikir di dalam kepala kita saja. Hal tersebut bisa kita luapkan dengan cobalah lepaskan beban kita dengan refreshing atau dengan tindakan secara langsung, seperti ketika kita merasa lelah karena banyak hal yang muncul di kepala, semakin kita berusaha melupakan, maka semakin sering muncul. Bicaralah, tetapkan sebuah waktu, yaitu bicara pada diri sendiri, katakan, aku gak perlu mikirin ini, aku gak apa-apa, semua baik-baik saja. Gak cuma sekali atau 2 kali. Kita harus mengatakannya puluhan kali atau bahkan secara berulang kali. Hal tersebut bisa membantu kita untuk bisa bekerja sama dengan alam bawah sadar kita bahwa hal tersebut akan secara signifikan terprogres untuk kita membantu mendamaikan diri kita tentang masalah overthinking yang kita pikirkan secara berulang kali. Lalu 6 atau yang terakhir, tips ini jangan biarkan diri kita ini tenggelam dalam sebuah penyesalan. Dalam artian ketika overthinking atau masalah yang terlalu sering kita pikirkan, kerap kali diri kita tenggelam dalam penyesalan ketika kita salah dalam mengambil keputusan. Umumnya saat seseorang mengalami overthinking yang telah melanda pada dirinya ini, akan ada banyak skenario atau sebuah rangkaian alur yang kemungkinan akan menyebutkan kata seandainya saya bisa seperti ini, seandainya saya bisa seperti dia. Hal ini seringkali membuat orang yang sedang dilanda overthinking ini membandingkan skenario tersebut dengan kenyataan yang mereka hadapi. Bukannya membuat mereka jadi lebih baik, justru malah menambah beban pikiran mereka tersebut terhadap hal yang bisa menimbulkan stres. Overthinking ini ada sebuah metode yang disarankan karena terbukti efektif dari jurnal dan penelitian, yaitu Cognitive Behavior Therapy dalam konsep Islam dan psikologi. Metode intervensi yang telah teruji keefektifannya yaitu Cognitive Behavior Therapy. Sebuah terapi perilaku kognitif yang digunakan dalam salah satu jenis psikoterapi. Cognitive Behavior Therapy ini memadukan yang muncul dalam proses berpikir dan perilaku pasien tersebut yang akan dimunculkan lalu diintervensikan dalam sebuah koordinasi atau koordinator dalam sebuah perasaan, persepsi, dan perilaku yang akan dimunculkan melalui penggambaran. Metode ini diterapkan. Lalu, secara konsep Islam sendiri ini dapat kita yakini bahwa sumber daya terhadap keyakinan yang mempengaruhi pertama pola pikir yang misalnya konsep tawakal, ridho, husnuzon atau berbaik sangka terhadap orang lain, diri sendiri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sikap sabar dalam menghadapi masalah yang secara terus-menerus kita sendiri telah disebutkan bahwa telah terbukti hasilnya keefektifannya dalam jurnal dan penelitian bahwa tingkat kesembuhan pasien yang lebih cepat dan akurat melalui Cognitive Behavior Therapy ini. Jadi dengan cara melakukan psikoedukasi menginstruksikan kognisi dan membantu menerapkan perilaku positif yang
pada perilaku orang yang terkena overthinking ini. Lalu itu saja bincang-bincang kita. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.